Baiklah, mari kita lanjutkan bab 1.4 tentang alur-alur panas di dalam proses ya, atau heat pathways in the process. Nah, kita lihat nih, saya ambil dari bukunya Luyben ya. Alur panas di sini, alur panas di dalam proses ada 3. PET1, PET2 dan PET3. Nah, PET ini nanti akan terjadi di dalam proses. Nah, kalau kita lihat gambar ini, yang kotak ini ya, ini kotak ini kotak ya, ini adalah proses. Nah, kita lihat PET1 itu from inside the process and flows out. Jadi PET1 itu dari dalam proses lalu mengalir keluar ke lingkungan. Sebagai contoh, heat yang dibangkitkan atau di-generated oleh reaksi eksotermis. Lalu akhirnya heat itu didisipasikan ke lingkungan. Ya, jadi di luar kotak ini adalah environment, lingkungan ya. Nah, mari kita lihat PET1 itu seperti apa. Nah, seperti ini PET1. Ya, jadi dari dalam proses keluar. Ini PET1. Ya, contohnya adalah kita mempunyai reaktor eksotermis, suhu keluar reaktor masih tinggi, kemudian di recovery di heat exchanger sampai akhirnya didinginkan menggunakan cooler. Nah, cooler utilitas. Nah, didisipasikan ke lingkungan kan, itu berarti ya. Lalu heat PET W yang kedua, PET alur yang kedua. Ya, alur yang kedua conveys heat ya, membawa panas dari utilitas, menuju ke proses. Kalau kita lihat dari utilitas ya, berarti ya from outside to inside. Nih. Nah, inilah PET2 ya, from utility to the process and then go to the environment lagi, gitu ya. Ini adalah PET yang kedua. Heat supplied by furnace. Nah, ini dia. Panas yang disuplai oleh furnace mengalir ke kolom destilasi dan mencapai tujuannya di dalam kondenser. Nah, berarti kan ini yang furnace tadi itu atau utilitas panas, lalu masuk di proses. Nah, di sini digambarkan kolom ya. Lalu sampai ke kondensor kolom. Nah, ini juga utilitas lagi. Seperti itu. Nah, untuk PET yang ketiga, ya, itu internal to the process ya. Jadi internal di proses itu sendiri. Ya, heat flow backs and forth ya between different unit operasi. Jadi membuat looping ya. Jadi masuk ke unit operasi 1, keluar menuju ke unit operasi yang kedua, yang lainnya sampai kembali ke unit operasi awal lagi. Nah, looping seperti ini, PET ketiga. Nah, ya, jadi muter-muter di dalam proses itu. Contohnya ini. Ya, contohnya heating and cooling circuit yang dimulai dari keluaran reaktor lalu lanjut ke FEHE to heat up the cold stream, untuk memanaskan cold stream, dan kemudian travel back to the reactor, kembali ke reaktor lagi.
FEHE ini ya. Ini ada singkatan FEHE itu adalah feed, effluent heat exchanger, gitu ya, heat exchanger. Kadang FEHE ini dikenal juga dengan PPHE ya, PPHE. PP-nya di sini adalah proses to proses heat exchanger, gitu ya, proses to proses heat exchanger. Baik, untuk heat pathway kita contohkan ini ya, kita contohkan ini. Jadi ini adalah proses HDA, hidrodealkilasi toluen dengan energi integrasi alternatif 1. Ini alternatif yang paling simple ya, yang paling sederhana, alternatif 1, dimana energi integrasinya ini hanya melibatkan satu saja heat exchanger ya, satu FEHE. Semua kolom ini, baik itu kondensor, ini utilitas ya, ini utilitas, kondensor, reboiler ya, ini kondensor, reboiler, ini utilitas, ini utilitas, ini utilitas, sedangkan yang ini proses, gitu ya. Awalnya begini, kita punya hidrogen dan toluen itu dikondisikan sampai mencapai suhu dan tekanan reaktor. Di sini fasanya gas. Kurang lebih suhunya sekitar 500 derajat Celcius. Nah, kan tinggi banget. Ini reaksinya eksotermik ya, eksotermis, sehingga suhu di sini juga masih tinggi ya, kurang lebih 500-an juga. Maka ini perlu dinginkan ya. Inilah hot stream. Sedangkan umpan ini adalah cold stream ya. Campuran ini adalah yang kita sebut arus dingin, cold stream. Nah, gitu ya. Arus dingin ini harus dinaikkan suhunya, awalnya menggunakan media pemanas proses ini. Lalu masih kurang, sehingga harus perlu utilitas ya, ini furnace, ini utilitas panas, sampai akhirnya bisa dikondisikan masuk ke reaktor dengan suhu yang diinginkan, keluar suhunya masih tinggi. Nah, ini di recycle, tapi Anda lihat ini ada quench. Sebenarnya quench untuk apa? Quench itu apa? Quench ini pendinginan secara tiba-tiba. Pendinginan secara tiba-tiba. Jadi panas terus langsung diguyur pakai arus dingin ya. Jadi ini pendinginan secara tiba-tiba. Kenapa ini harus di-quench? Nah, ini masalahnya adalah supaya suhu pemanas itu, suhu hot stream ini suhunya tidak terlalu tinggi ya. Suhu ini di recycle kan, ini masuk ke sini ya, supaya suhunya tidak terlalu tinggi. Kenapa? Kalau suhunya terlalu tinggi itu bisa
menurunkan kinerja EVHE atau heat exchanger karena terbentuknya coking. Ya, ini salah satu contoh. Ya. Jadi arus panas ini harus didinginkan. Di EVHE masih kurang sehingga perlu cooler utilitas. Ya, ini utilitas ini. Nah, utilitas ya. Sampai akhirnya kemudian masuk ke separator. Masih ada gas. Ini sebagian besar adalah hidrogen ya. Sebagian besar ini hidrogen. Ya. Hidrogen. Lalu di recycle. Karena tekanannya turun, maka perlu kompresor supaya bisa tekanannya itu sama dengan tekanan reaktor nih ya. Hidrogen recycle campur dengan yang segar ini toluen, ini hidrogen, ini fresh ya, segar. Nah seperti itu. Lalu kita lihat liquid, sebelum ke liquid, ini selain di recycle juga ada purging. Ya, ini purging. Apa itu purging? Jadi memang dibuang, tidak di recycle. Karena apa? Di sini arus keluar separator ini mengandung juga CH4. CH4 itu adalah byproduct. Ya. Byproduct itu bayangkan kalau byproduct itu di recycle, artinya kan Anda mengakumulasikan produk. Kalau produk itu Anda akumulasikan di input reaktor, apa yang terjadi? Bisa mengganggu keseimbangan reaksi sehingga mungkin bisa reaksinya bergeser ke kiri, misalnya seperti itu, ke arah reaktan. Nah, ini hal-hal yang harus dihindari ya. Kalau Anda belajar reaktor atau KINCAT, mungkin detail itu. Mana yang dibuat ekses. Biasanya yang dibuat ekses adalah reaktannya. Ya, supaya bisa geser ke kanan, ke arah produk. Seperti itu. Nah, ini liquidnya kemudian masuk ke 3 menara destilasi berturut-turut. Ya, menara pertama kita mendapatkan metan. Menara kedua kita mendapatkan benzen sebagai produk utama. Menara ketiga kita produk atasnya adalah toluen yang di recycle dan produk samping biphenyl. Ini adalah heat integrasi untuk pabrik benzen dari hidrodestilasi toluen yang simple, paling simple, alternatif 1. Nah, ini ada juga alternatif yang paling kompleks. Ya, ini paling kompleks. Ini dipropos oleh Terrill dan Douglas. Ya, ini juga Terrill Douglas. Nah, nanti yang tertarik dengan penelitian simulasi dengan saya, akan saya beri topik perancangan jaringan penukar panas pabrik X, yang satu lagi pabrik Y. Saya pilihkan pabriknya yang tidak terlalu kompleks peralatannya, sehingga bisa kita kerjakan untuk porsinya S1 seperti itu ya. Nah, kalau ini Anda lihat, ini heat exchanger-nya ada berapa? 1, 2, 3. Ini baik pemanas maupun pendinginnya disediakan oleh proses itu sendiri. Ini reboiler akhirnya juga menjadi proses heat exchanger ini. Reboiler 1, reboiler 2, reboiler 3, ini proses heat exchanger.
Ini kondensor juga proses to proses heat exchanger. Nah, sekarang yang utility hanya ini. Ini utilitas ya. Saya gini ya. Ini adalah energinya dari proses. Sedangkan yang begini ini utility gitu ya. Nah, ini utilitas, ini juga utilitas, ini utilitas, ini utilitas. Coba ini dengan menggunakan metode Pins ya, ini Terrell Douglas nih, Pins method. Lalu dia bisa merecovery energi dari proses sehingga utilitas furnace, cooler ataupun kondensor ini berkurang. Bahkan ini reboilernya berkurang. Ya, seperti itu. Cuman ini Terrell Douglas ini kajiannya adalah steady. Ya, steady. Nanti mahasiswa yang penelitiannya simulasi integrasi panas juga kajiannya steady ya. Kajiannya steady. Lalu kalau sudah kita buat heat exchanger networknya, nanti buat flowsheet yang sudah ada integrasi panasnya seperti itu. Nanti bisa kita lanjutkan dengan simulasi pakai Unisim misalnya seperti itu ya. Nah, pada tahun ini tahun 87 ya. Ini tahun 87. Anda mungkin belum lahir tahun 87. Nah, kemudian tahun 2005 dan seterusnya, ini topik ini saya lanjutkan. Jadi tahun 2002 sampai 2005 topik ini, HDA ini saya lanjutkan ya, tapi kajiannya dynamic. Ya, seperti itu. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini adalah ilustrasi perambatan gangguan termal di pabrik HDA dengan integrasi panas yang kompleks. Ilustrasinya seperti apa? Ya, ini ilustrasinya seperti apa? Jadi kita lihat semua reboiler ini dan satu kondensor ini ya disediakan, energinya disediakan oleh proses itu sendiri. Ya, energinya disediakan oleh proses itu sendiri. Artinya apa? Kalau terjadi gangguan panas, gangguan termal ya, thermal disturbance, maka thermal disturbance ini bisa merambat kemana-mana, merambat. Nah, kalau gangguan ini merambat kemana-mana bisa mengganggu performance kolom. Kalau panasnya yang disuplai tidak tercukupi, kemurnian produk juga mungkin nggak tercapai. Kalau kemurnian produk nggak tercapai, artinya ya mungkin nggak laku dijual kan gitu. Nah, kita lihat perambatannya seperti apa. Anda lihat dari reaktor ini ya, dari keluaran reaktor ini. Ini bisa terjadi perambatan gangguan seperti apa. Nah, seperti itu. Merambat dari HE ke HE kan, merambat kemana-mana. Nah, kalau sudah merambat ke reboiler, maka bisa mengganggu kinerja kolom sehingga mungkin kemurniannya tidak tercapai, yang akhirnya harga jual turun atau mungkin bahkan tidak laku. Nah, ini maka perambatan gangguan termal itu harus kita cegah atau bahkan kita bunuh.
ya. Bagaimana caranya mencegah perambatan gangguan termal? Ini gangguan termal ini kalau bisa tidak ada, kita coret gitu ya. Ya, kita harus bisa provide control system kontrol strategi yang dapat mencegah perambatan gangguan termal. Nah, inilah akhirnya saya beranikan diri tahun 2002 sampai 2005 saya ambil topik ini, dynamicnya ya. Dynamic simulation ya, kajian dynamic. Nah, saya selesaikan begini. Nah, ini dia. Ini dulu tahun 2005 ya. Ini ada di jurnal Chinese Institute of Chemical Engineers. Ini jurnal bereputasi ya. Nah, kita lihat ini software apa coba. Saat itu saya menggunakan HiSys ya. Ini dynamic, ini ada alat-alat kontrolnya juga ya. Ini controller, ini controller. Prinsipnya bagaimana controller ini bisa kita gunakan untuk mencegah perambatan gangguan termal tadi, sehingga maksimum energi recovery tetap tercapai seperti itu. Ini HiSys. Nah, sekarang UPN pakainya apa? Unisim ya. Jadi Unisim dan HiSys itu sama. HiSys itu miliknya Unisim itu miliknya Honeywell ya. Honeywell. Kalau HiSys itu Hyprotech ya. Seperti itu. Nah, jadi demikian kuliah kita untuk PJPP bab 1. Saya rasa hari ini cukup ya. Kita lanjutkan bab 2 pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih.